Baik, terima kasih atas kehadiran dari teman-teman Majelis Perwakilan Kelas ya untuk periode 2023-2024. Ini saya sudah menerima hasil laporan terkait dengan aspirasi bidang sarana dan prasarana untuk bulan komunikasi siswa-siswi SMA Negeri 1 Wangun. Saya sampaikan di sini, saya bacakan hasil aspirasi ya terkait dengan sarana prasarana. Untuk yang pertama di sini adalah adanya aspirasi yang menghendaki bahwa jaringan WiFi agar dapat diperluas untuk memudahkan siswa-siswi apabila ada mata pelajaran mahasiswa menggunakan internet karena tidak semua siswi mampu. Ini ada berasal dari aspirasi 33 siswa gitu. Oke, baik, saya tanggapi langsung terkait dengan jaringan WiFi. Kita memang nanti rencananya hendak memperluas jaringan WiFi tersebut dengan menambah bandwidth internet. Nah, salah satunya di sini di lab komputer itu kan ada dua modem. Satu modem itu kapasitasnya 100 Mbps, kemudian satu modem lagi kapasitasnya adalah 300 Mbps. Nah, selama ini untuk akses siswa itu menggunakan modem yang 300 Mbps. Tetapi dari 300 Mbps itu masih bergabung untuk bandwidthnya antara siswa dan lab komputer. Nah, sehingga nanti yang kita usulkan di sini adalah dari yang 100 Mbps itu akan kita naikkan menjadi 300 Mbps. Yang 300 Mbps tadi nanti akan kita arahkan langsung ke WiFi ataupun akses point untuk siswa. Jadi sudah tidak lagi digunakan untuk lab, dan ini adalah untuk menaikkan bandwidth internet yang nanti bisa diakses oleh siswa sehingga tidak saling mengganggu satu sama lain. Nah, kemudian untuk akses point sementara kemarin kita sudah pasang di lantai 2 ya, yang di dekat 12I, sehingga untuk teman-teman yang berada di lantai 2 itu nanti bisa mengaksesnya. Nah, kemudian WiFi yang kita pasang di sana itu menggunakan akses point outdoor yang kapasitasnya lebih jauh. Tujuannya apa? Supaya nanti anak-anak itu bisa mudah untuk mengaksesnya. Nah, kemudian yang 300 Mbps yang nanti akan kita naikkan dari 100 ke 300 itu nanti hanya digunakan untuk lab komputer. Dari 300 Mbps nanti akan kita share ke akses point ya, supaya nanti siswa-siswa itu bisa mengaksesnya. Tetapi sebenarnya saya ada keinginan untuk membuat akses point di seluruh kelas, berarti itu total 30 akses point. Hanya saja secara bertahap ya, karena ini terkait dengan anggaran. Tidak mungkin mutlak sekaligus 30 akses point karena terkait dengan anggaran, karena dana dari sekolah kan terbatas. Dana dari sekolah itu hanya ada dua input, satu dari BOS, dua dari BOP. Dari BOS ini adalah dibagi untuk 4 wakalah atau 4 bidang, termasuk juga untuk BOP, sehingga andai kata itu digunakan untuk sarana prasarana semuanya jelas tidak mungkin. Jadi kita secara bertahap seperti itu. Yang penting nanti siswa itu bisa menggunakan WiFi tersebut dengan baik. Nah, kemudian terkait dengan SMA Negeri 1 Wangun, memang kita di sini kan untuk pembiayaannya kan gratis ya, tidak ditarik pembiayaan. Nah, salah satunya katakanlah seperti itu, tentu saja tidak mungkin SMA Negeri 1 Wangun dapat mengabulkan dalam waktu singkat terkait dengan anggaran yang ada. Berbeda kalau ternyata mungkin siswa-siswi di sini adalah tidak gratis alias membayar, itu bisa membantu sekolah untuk menyediakan sarana prasarana tersebut, sehingga yang bisa kita laksanakan adalah untuk meningkatkan bandwidth. Kemudian kemarin kita sudah menambah akses point outdoor. Ini sudah dapat menjawab pertanyaan yang terkait dengan keinginan ya adanya jaringan WiFi diperluas, ya, tetapi secara bertahap. Kemudian yang kedua, perpustakaan kurang nyaman, buku-buku berserakan, buku-buku terlihat jadul dan tidak menarik, membuat siswa-siswi tidak aktif untuk mencari referensi dari perpustakaan, dan sebaiknya perbanyak buku cerita, horor ataupun buku terelie. Perpustakaan yang saya pantau untuk saat ini menurut saya itu lebih nyaman daripada sebelumnya kondisinya, karena
Sebelumnya itu kan belum ada proyektor, sekarang sudah dipasang proyektor. Kemudian sudah dipasang karpet juga di sana. Kemudian mejanya juga sudah dibuat bundar ya seperti halnya kafe, sehingga harapannya ini adalah bisa membuat nyaman dari siswa-siswi yang datang. Termasuk juga sudah dipasang AC. Ya, jadi siswa-siswi di sana tidak perlu merasa kepanasan dibanding sebelumnya belum ada AC. Ya. Nah, kemudian terkait dengan perbanyak buku cerita horor ataupun buku terelie. Permasalahannya kita berada di instansi pendidikan. Jadi nggak mungkin kita persentase perbandingannya lebih banyak buku cerita horornya dibanding buku yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, sekarang logikanya misalnya kita perbanyak buku cerita horor atau buku cerita terelie lainnya, terus berbanding terbalik dengan buku yang berkaitan dengan pendidikan, apa jadinya? Nanti bisa jadi perpustakaan itu adalah bukan perpustakaan di dunia pendidikan, tetapi perpustakaan yang berkaitan hanya buku cerita horor. Apakah kita ingin menjadikan perpustakaan itu adalah tempat yang horor? Kan nggak mungkin. Jadi tetap buku cerita horor pasti ada di sana ya. Nah, kemudian presentasinya jelas lebih sedikit dibanding dengan buku yang berkaitan dengan pendidikan. Terkait dengan siswa-siswi tidak aktif untuk mencari referensi, karena minat baca dari siswa menurut saya itu juga perlu ditingkatkan. Bagaimana meningkatkan minat bakat ataupun baca dari siswa? Ya otomatis ya. Bagaimana untuk memberikan pelayanan yang baik dari perpustakaan tersebut. Nanti kita akan koordinasi dengan kepala perpustakaan, termasuk juga dengan petugas di sana, bagaimana supaya buku-buku yang belum tertata dengan baik, belum tertata dengan rapi, nanti bisa dirapikan dengan baik. Ini nanti kita akan tindak lanjut ya terkait dengan hal tersebut. Yang ketiga, bikin aula indoor agar saat kegiatan sosialisasi atau kegiatan lainnya bisa lebih terasa nyaman dan tidak panas. Permasalahannya untuk indoor ya, aula indoor ini tidak semudah membalik telapak tangan. Seperti halnya yang mungkin teman-teman bisa lihat di market, itu kan ada ya di lantai 2. Sebenarnya kita sudah berkeinginan untuk membuat aula tersebut. Lokasinya itu kalau misalnya di dalam dari ruang UKS di atas nanti dibuat dak sampai di timur dekat masjid ya, di atas dapur itu ya. Nah, tapi permasalahannya itu membutuhkan dana yang tidak sedikit, ratusan juta bahkan miliaran ya. Sehingga untuk sementara ini terkait dengan aula indoor ini belum kita bisa laksanakan. Kemudian teman-teman juga bisa melihat ya yang di depan untuk parkir itu sebenarnya rencananya mau dibuat gedung serbaguna. Jadi di saat gedung tidak dipakai nanti bisa digunakan untuk parkir di dalam. Di saat nanti digunakan untuk kegiatan parkir nanti bisa di area kembali lagi kepada pendanaan. Karena apa? Kita tidak ada pendanaan khusus untuk pembangunan hal tersebut. Yang bisa kita laksanakan saat ini memanfaatkan ya aula-aula kecil yang ada untuk digunakan untuk sosialisasi atau kegiatan lainnya, termasuk juga yang kelas paralel. Kita masih manfaatkan untuk itu. Tetapi kedepannya jika ternyata memang anggaran itu ada, tentu saja kita akan segera bangun. Dan terkait dengan aula indoor, pada saat kemarin kita sudah berlaporan di Salras, salah satu yang kita usulkan di sini adalah aula indoor. Sehingga mudah-mudahan dengan usulan kita nanti bisa dapat bantuan dari pemerintah mendapatkan aula indoor, sehingga nanti teman-teman itu bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi di aula tersebut. Yang keempat, untuk wastafel kadang mampet dan airnya kalau siang sudah tidak keluar, mungkin untuk para lorong air dari wastafel bisa disedot. Terkait dengan wastafel kadang mampet dan airnya kalau siang sudah tidak keluar, permasalahannya kita kan ada 3 toren, yang satu di sebelah selatan, kemudian yang satunya berada di sebelah barat, satunya berada di sebelah utara, kemudian 1 toren yang di masjid. Berarti total ada 4. Hanya saja untuk peruntukannya memang berbeda-beda ya.
Jadi kalau misalnya di sana adalah untuk masjid, termasuk juga yang di selatan yang tinggi sekali, itu untuk area yang di selatan sampai dengan TU dan kepala sekolah. Sementara untuk toren yang berada di sebelah barat sana, itu adalah untuk lokasi yang berada di sebelah barat. Kemudian toren yang berada di sebelah ini adalah untuk daerah sini ya. Nah, hanya saja untuk yang airnya kalau siang sudah tidak keluar, itu berarti airnya habis pada saat itu karena penggunaan. Sehingga sebelumnya saya sudah sampaikan pada petugas lapangan, jangan sampai air itu habis, dicolokkan sehingga nanti dia terus ada airnya. Sudah kita sampaikan dan saya sering cek, sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Kalau sebelumnya memang iya, tapi kalau sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Saya yakin selalu mudah-mudahan air itu selalu ada. Ya, saya sudah sering cek. Ini kan tahun 2023 laporannya kemarin Juli ya. Pada saat 2023-2024 ya periodenya ya. Nah, kemarin memang saya masih rasa seperti itu, tapi sekarang sudah tidak lagi. Nah, terkait dengan wastafel kadang mampet dan airnya kalau siang sudah tidak keluar, itu tadi sudah dijawab. Nah, terkait dengan wastafel mampet, nanti akan kita cek wastafel mana yang mampet ya, karena ini tidak dilaporkan wastafel sebelah mana yang mampet. Nah, nanti kalau ternyata memang mampet dan sebagainya, kita akan tidak lanjut. Itu ya, ini berasal dari aspirasi siswa. Nomor 5, untuk proyektor per kelas lebih baik dicek karena banyak yang rusak dan kurang jelas gambarnya. Perlu diketahui untuk proyektor per kelas kita memang total 30 kelas sudah terpasang proyektor. Hanya saja memang kondisinya karena ada proyektor yang sudah sangat lama, ada proyektor yang baru. Sehingga yang lama otomatis bisa jadi ada yang rusak. Tetapi rusak ini bukan semata-mata karena memang usia, tapi memang dari penggunaan yang tidak sesuai dengan prosedur, baik oleh Bapak Ibu guru ataupun oleh siswa yang bersangkutan. Siswa biasanya kalau bisa menggunakan proyektor, bagaimana mematikannya? Langsung powernya dimatikan, harusnya melalui prosedur pakai remote dimatikan. Kalau enggak, tombol atasnya itu nanti dimatikan dulu, nanti begitu sudah berubah menjadi biru baru dimatikan powernya. Ya, selama ini sering kita dapati ya, terkadang proyektor itu nyala seharian tidak dimatikan ya, masih nyala langsung powernya jeder mati, sehingga itu memperparah. Sehingga untuk SOP penggunaan proyektor ini baik Bapak Ibu guru ataupun siswa itu harus jelas penggunaannya. Nah, kaitannya dengan banyak rusak dan sebagainya, untuk anggaran kedepannya ya, itu sudah kita ajukan terkait dengan proyektor untuk mengganti ya proyektor yang rusak. Dan nanti kedepannya, karena proyektor ini harganya cukup mahal ya, 1 unit itu sampai dengan 7 juta ya, sehingga untuk kedepannya kita akan coba proyektor akan saya ganti dengan TV LED yang gambarnya itu juga lebih jelas, lebih tajam. Kemudian dia tidak perlu sound sendiri, dan pembelajaran nanti bisa interaktif karena langsung bisa mengakses YouTube dan sebagainya misalnya seperti itu. Nah, kemudian untuk sementara tidak seluruhnya, ini nanti kita akan bertahap ya. Misalnya mungkin 10 unit dulu, perbandingannya dengan proyektor bagaimana. Berarti TV yang kita gunakan juga harus besar, minimal ya 42 in ataupun 55 in. Nanti kita bisa melihat lebih memungkinkan siswa itu lebih menyukai yang proyektor ataupun yang televisi. Dari 6 siswa ya sudah terjawab ya. Kemudian 6, sediakan jas lab untuk praktek anak IPA dan lab harus dirawat dan baik agar nyaman untuk pembelajaran. Selama ini sering praktek kita? Kalau kimia dulu mungkin pernah. Berapa kali? 1 kali. 1 kali. 2 kali. Ya 2 kali itu sama kayak kan telur asin. Apa Ya? Yang oh ya, yang itu juga yang fermentasi. iya. Nah, pertanyaan dari sini, prakteknya bisa dihitung dengan jari. Kemudian disediakan untuk lab misalnya, itu bagaimana persentase penggunaan jas andai kata memang disediakan? Lebih sering tidak dipakainya berarti kalau seperti itu. Padahal misalnya andai kata memang kita ajukan, ternyata
sering tidak dipakai. Terus penggunaan just lab untuk apa? Coba pendapatnya gimana? Mungkin bisa lebih diaktifkan melalui kegiatan ekstrakurikuler, Pak. Ekstrakurikuler yang berkaitan dengan IPA apa? Kira mungkin karya ilmiah remaja. Nah, selama ini kayak ilmiah hanya apa? Apakah sampai praktek-praktek di lab seperti itu atau hanya membuat laporan? Ya enggak. Jadi terkait dengan just lab untuk praktek anak IPA nanti kita kondisikan dan juga kita koordinasikan dengan Bapak Ibu guru yang mengajar IPA ya, baik itu fisika, kimia, biologi. Kita koordinasi nanti bagaimana baiknya. Untuk just sebenarnya ada, tetapi jumlahnya kita belum tahu. Ya, kita belum tahu jumlahnya just yang masih bisa dipakai. Kemudian kondisinya seperti apa kita juga belum tahu. Tapi nanti kita akan coba koordinasi. Andai kata memang tersedia just, kemudian logikanya otomatis praktek juga harus dijalankan. Tapi terkait dengan hal tersebut kan juga terkait dengan peralatan yang ada di lab. Apakah masih memungkinkan untuk melaksanakan praktek di sana ataupun tidak? Gitu. Nomor 7, kamar mandi bersihkan rumah WC banyaknya mampet dan bau. Untuk kamar mandi nanti kami koordinasikan dengan teman-teman petugas kebersihan, dan ini kan saya baru mendapat SK itu per 1 Juli. Ya, sementara ini adalah bulan Juni kemarin ya. Sehingga pada saat itu mungkin penanganannya masih seperti itu, tetapi nanti untuk depannya saya harapkan ini bisa lebih bersih lagi terkait dengan rencana kami untuk membuat jurnal harian untuk petugas lapangan ataupun petugas kebersihan, sehingga kita bisa memantau apa saja kinerja dari teman-teman petugas lapangan sehingga bisa lebih bersih ya terkait dengan lingkungan yang ada di SMA Negeri 1 Lamongan, termasuk juga toilet ataupun WC. Kemudian nomor 8, tolong sediakan kertas A4 di ruang organisasi untuk keperluan organisasi. Untuk kertas A4 ya, untuk kertas A4. Sebelumnya kita sudah sediakan kertas baik A4 ataupun A4 di sana. Ya, hanya saja yang menggunakan kan banyak. Berapa organisasi ada di sekolah. Nah, sekarang kalau misalnya semuanya disediakan oleh sekolah, kembali lagi kepada pembiayaan tadi ya, terbatas. Jadi alangkah baiknya nanti teman-teman organisasi pada saat ada event ya di sekolah, monggo silakan berlatih untuk berwirausaha, sehingga nanti ada sisa ya laba yang ada bisa digunakan untuk keperluan organisasi. Salah satunya adalah untuk penyediaan kertas seperti itu. Sebelumnya kita sediakan, tapi kan kembali lagi pada yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian untuk ruang organisasi sekarang di sana kan sudah dijadikan satu ya, kita sudah fasilitasi terkait dengan komputer ada 4, kemudian printer sudah diberikan 1. Selama ini penggunanya bagaimana? Ya sudah digunakan Iya. cuma Sudah dimanfaatkan dengan baik atau belum? sudah. Atau hanya beberapa organisasi yang pakai, yang lainnya masih Ya, belum? kayaknya beberapa masih Masih beberapa, berarti belum belum semuanya. Kemudian kita dropping misalnya berapa puluh kertas atau berapa krim, penggunanya aja masih seperti itu. Iya. Iya apa enggak? Berarti kembali lagi pada penggunaan ruang organisasi, kemudian penggunaan printer dan juga penggunaan dari komputer tersebut. Sehingga terkait dengan kertas ya, misalnya nanti ada dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Tidak hanya sekedar mengusulkan saja, tetapi ternyata penggunanya aja masih belum maksimal dengan kita memberikan fasilitas 4 unit komputer. Nomor 9, sebaiknya perbanyak CCTV di parkiran kendaraan dan parkirannya dikasih lampu agar tidak terlalu gelap. Untuk parkiran di CCTV sebenarnya sudah ada. Tapi yang sebelah sana udah ada belum? Sebelah sana juga sudah ada. Nah, kemudian termasuk di belakang juga sudah ada. Lampu parkiran dikasih lampu agar tidak gelap. Untuk parkiran depan ini sudah kita pasang 4 lampu. Satrio kalau kesini malam-malam pernah Iya, nggak? pernah. Terang apa enggak? Terang. Ya, hanya saja parkiran depan kenapa tidak kita nyalakan lampunya? Yang mau parkir di sana siapa? Iya. Kecuali pada saat momen-momen tertentu baru kita nyalakan lampu di sana.
Sekarang kalau misalnya tidak ada Pak, tidak ada kendaraan di sana, kemudian malam-malam kita nyalakan lampunya parkiran depan, terus menerangi siapa? Ya, Iya. jadi khusus untuk parkiran depan yang di sekolah ini sudah terang, ya, termasuk juga CCTV, termasuk di parkiran juga sudah dipasang. Hanya saja memang kita dalam waktu singkat, oh ya ada kejadian dan sebagainya, kemudian kita cek CCTV dan sebagainya, kita tidak bisa langsung cepat ya, tapi nanti bertahap. Oh ya misalnya jadi ada kejadian kehilangan tertentu, misalnya silakan lapor kepada kami, nanti akan kita cek bareng-bareng. Begitu ya. Nomor 10 lapas sebaiknya dicat ulang agar terlihat lebih menarik ya. Ini ada usulan dari 16 siswa. Kita sudah berencana untuk mengecat lapangan ya besok tanggal 7 September. Jadi nanti pada saat kegiatan ya berkait dengan kegiatan siswa dan juga dalam rangka hari ulang tahun itu insya Allah sudah lebih menarik lagi. Ya, jadi kita pun melihatnya seperti itu. Karena itu saya masukkan program itu adalah program skala prioritas yang harus segera dilaksanakan. Sehingga di ACC kemudian besok tanggal 7 itu sudah siap untuk dicat. Kenapa tidak sekarang? Karena masih digunakan untuk kegiatan P5 sehingga kita belum laksana, harusnya kemarin, minggu kemarin ya. Tapi karena masih dipakai lapangannya ya sudah kita mundur tanggal 7 baru kita mulai start untuk mengecat lapangan. Jadi nggak usah khawatir ya. Ini usulan dari 16 siswa. 11. Sebaiknya sekolah cat ulang karena temboknya sudah pada mengelupas. Untuk pengecetan tembok sekolah ya itu minimal 5 tahun sekali baru dicat. Jadi tidak tiap saat dicat karena terkait dengan anggaran yang cukup besar. Sekarang satu gedung yang kita miliki ada berapa? Cukup banyak. Gedung ini, kemudian yang sebelah sana, sebelah barat, sebelah selatan, lantai 1, lantai 2. Itu nggak mungkin 10.000, 100.000, 1 juta itu nggak mungkin di atas itu. Sehingga untuk lapangan kita sudah ada periodiknya, itu 5 tahun sekali baru kita cek untuk sekolah. Kemudian nomor 12 sediakan kursi di depan kelas. Dari usulan 6. Nah, sediakan kursi di depan kelas maksudnya bagaimana nanti? Anak-anak mau duduk-duduk di situ atau gimana? Padahal di selasar itu ada tempat duduk yang dibuat dari Yang keramik. atas belum ada Pak. Yang atas lantai belum 2. ada. Selasarnya ada tetapi tempat duduknya nggak ada. Iya. Yang di atas ya. Nah sekarang kalau misalnya disediakan kursi di depan kelas, nanti anak-anak pada duduk di depan atau gimana maunya? Kursinya kursi kayu atau kursi apa? Ya kayak kursi panjang itu loh Pak. Ini buat santai. Iya Pak. Maunya seperti itu. Iya. Nah sementara di dalam kelas ada kursi tapi rasanya pengennya keluar. Iya Pak, udara segarnya di luar sih. Supaya bisa lebih rileks ya. Iya. Daripada berada di dalam. Dengan sediakan kursi di depan kelas, nanti kita akan coba koordinasi dengan pihak terkait ya. Karena apakah nanti memungkinkan untuk disediakan kursi di depan kelas ataupun tidak, khususnya di lantai 2. Ya, kalau lantai 1 kan sudah ya, lantai 2. Stop kontak diperbanyak di tiap kelas. Ya, usulan yang nomor 13. Jadi stop kontak diperbanyak di tiap kelas, maunya gimana? Supaya HP itu bisa saling colok gimana? Gitu apa ya? Iya. Iya kayak iya. Ya seperti itu maunya. Kalau misalnya untuk meminimalisir ya terkait dengan hal tersebut, ya sebelum siswa itu berangkat semalam itu dicas dulu. Ya, jadi tidak mengandalkan oh iya di sekolah kan banyak stop kontak, kan? Stop kontak aja banyak udah dicas aja di sekolah. Akhirnya nanti siswa kan berpikir seperti itu. Karena ini terkait dengan kepentingan pribadi dari siswa, HP kan kepentingan pribadi dari siswa. Nah sementara kita manfaatkan stop kontak yang ada di kelas dulu. Ya karena perangkat yang ada di stop kontak itu kan di tiap kelas pasti ada.
sementara gantian dulu. Asalnya kalau misalnya kita pasang terkontak di tiap kelas, apalagi sampai banyak berkabel-kabel dan sebagainya, apa nanti tidak mengganggu. Nah, karena itu berkaitan juga dengan listrik, itu juga berbahaya. Andai kata ternyata ada anaknya suka bermain-main dan saya kemudian kesetrum, yang disalahkan siapa? Sekolah. Jadi kita sementara manfaatkan yang ada, dan saya pikir itu cukup. Jika ternyata nanti siswa mengendaki, oh ya baterai saya habis, dari ini silakan dicas gantian. Tapi idealnya malam dicas sampai penuh sehingga besok pagi itu sudah siap bisa digunakan. Seperti itu. Biasanya kalau saya pakai HP semalam juga saya cas, besoknya tinggal di bawah. Seperti itu. Untuk mengantisipasi hal tersebut. Ini usulan dari 7 siswa. 14. Ada beberapa toilet yang rusak, ada yang lampunya mati, keran air tidak menyala, dan kunci ataupun gagang pintu yang rusak. Untuk toilet yang mati sudah kita pasang beberapa lampu ya. Hanya saja memang untuk lampu yang ada pada saat ini karena masih berkaitan dengan sarana prasarana sebelumnya, dan untuk saya sendiri sudah kita ajukan lampu ya. Nah, nanti begitu sudah datang lampunya baru nanti kita pasang sehingga toilet itu tidak gelap. Saya sudah pasang beberapa titik di beberapa toilet sudah terang, tetapi yang sebelah utara sana itu masih gelap karena lampunya pada dicopot. Kemudian sebelah sana juga beberapa mati ya. Nah, nanti akan kita tidak lanjut. Kemudian keran air tidak menyala, itu tadi sudah saya sampaikan terkait kalau misalnya pas lagi siang itu kan torennya ada di sana. Jadi sudah saya sampaikan pada teman-teman yang petugas lapangan itu harus segera menyalakan air sehingga nanti airnya tidak sampai kehabisan. Kunci gagang pintu yang rusak. Nah, terkait dengan kunci gagang pintu yang rusak, untuk kunci nanti kita akan identifikasi ya. Akan kita identifikasi kunci masing-masing kelas, nanti akan kita berikan identitas. Ruangnya ruang apa saja, kuncinya kunci dari ruang apa saja, sehingga nanti semua kelas begitu sudah selesai pembelajaran nanti akan kita kunci. Kecuali pada saat itu memang masih digunakan, yang jelas itu harus ada izin penggunaan ruang tersebut. Tujuannya apa? Untuk keamanan. Begitu sudah selesai pembelajaran nanti jam 4:30 kita kunci semuanya. Masih ada di dalam aktivitasnya apa? Kita minta keluar. Untuk keamanan. Kemudian terkait dengan gagang pintu yang rusak, ya tentu saja nanti akan kita inventarisir untuk kita laksanakan perbaikan. Kemudian yang 15, kamar mandi dekat 12F sebaiknya diperbaiki dan dirawat lagi. Di 12F berarti yang di sana ya? Ya. Apa yang dirasakan di sana? Itu cuma kan ada berapa toilet, 4 atau 5, terus itu yang 2 belum bisa digunakan. Ya, keluhannya apa? Rusak. Ya. Rusaknya apa yang rusak? Nggak tahu, soalnya di pintu ada tulisan pakai kertas toilet rusak gitu. Terus sama yang sebelahnya itu nggak ada apa ya, bak sama apa ya? Gayung. Ya, nanti kita coba koordinasi dengan teman staf yang terkait dengan sanitasi. Pak Anom berarti gitu ya. Pak Anom nanti coba kita koordinasi untuk dicek terkait dengan perbaikan dan sebagainya. Nanti di RKS kita akan coba ajukan. Kemudian 16, komputer di lab ada yang rusak, sebaiknya segera diperbaiki agar KPM berjalan dengan lancar. Komputer yang ada di lab, ini lab berapa? Ini nggak ada ketentuannya ini ya, ada penjelasannya. Lab berapa? Kalau di lab 1 semuanya fix. Mungkin lab 2 pakai. Lab 2 berarti yang di tengah. Yang sering sama Pak Indra. Ya. Itu ada yang bermasalah. Bermasalahnya belum tahu bahasanya apa. Nanti kita cek ya. Yang rusaknya itu karena apa? Nanti kita akan coba segera tindak lanjut. Nah, hanya saja memang komputer di lab kalau misalnya Bapak Ibu guru mungkin pas pembelajaran ternyata tidak menunggui, terkadang juga siswa menggunakannya juga tidak sesuai prosedur, itu juga bisa mempengaruhi kerusakan komputer. Jadi selama berada di lab itu harus patuhi tata-tata yang ada di lab. Ya, sehingga komputer-komputer yang di sana itu bisa terjaga dan baik. Tapi khusus untuk lab 1 semuanya fix, tidak ada yang rusak.
Kemudian 17, salon sound kelas ada yang rusak dan pengeras suara kurang terdengar. Memang kita cek ada beberapa kelas yang seperti itu. Kita cek suaranya ada yang tidak terdengar, ada yang bahkan soundnya itu rusak, bahkan ada yang kabelnya putus, bahkan ada yang colokannya untuk sound itu juga rusak. Tetapi itu tidak semuanya rusak karena secara alami penggunaan. Tapi ternyata yang faktor paling berpengaruh adalah dari siswa sendiri. Itu yang paling memperparah kerusakan dari sound. Contohnya, Bapak Ibu guru pada saat menggunakan sound tersebut untuk pembelajaran digunakan kan secara normal. Begitu Bapak Ibu guru sudah selesai dan sebagainya, di kelas tersebut ternyata dinyalakan pakai HP, pakai Bluetooth, suaranya keras. Berlomba-lomba antara satu kelas dengan kelas yang lain, ini semakin memperparah. Harusnya pada saat penggunaan Bapak Ibu guru sudah selesai, jangan dipakai. Itu memang digunakan hanya untuk pembelajaran, bukan untuk konser. Ini nanti disampaikan pada teman-teman yang perwakilan kelas tersebut terkait dan khusus untuk sound penggunanya hanya untuk pembelajaran. Contohnya kayak P5. Pembelajaran di kelas dan sebagainya. Selain itu jangan digunakan apalagi untuk berlomba-lomba keras-kerasan kelas 1 dan kelas yang lain, ini semakin memperparah. Ya. Terus ada juga saya cek ternyata untuk kabel sound banyak yang pada hilang. Ya, hilangnya oleh siapa? Ya bisa jadi oleh siswa, oleh Bapak Ibu guru dan sebagainya. Kita kan nggak mungkin bisa deteksi satu persatu karena kita tidak berada di lokasi. Kemudian ada juga yang colokannya sound itu rusak. Itu rusaknya karena apa? Karena sendiri nggak mungkin. Banyak tangannya ada di sana. Jadi untuk siswa harus ada rasa memiliki, bertanggung jawab, merawat bersama. Ya. Tetapi untuk salon ataupun sound ini dalam waktu dekat ini akan kita laksanakan perbaikan dalam minggu ini sampai dengan minggu besok. Rencananya seperti itu. Sudah kita ada rencana untuk tidak lanjut, nanti tinggal dilaksanakan untuk perbaikan. Sehingga nanti harapannya semua kelas itu bisa mendengarkan dengan baik. Nomor 18, sebaiknya keramik yang pecah segera diganti supaya tidak mengganggu ketika berjalan di area sekolah. Untuk keramik yang pecah, untuk program saya ataupun program kami dari Sarpras nanti diajukan ke anggaran sehingga segera akan diperbaiki keramik tersebut. Termasuk juga yang tempat duduk berada di sebelah kelas 11 sekarang ya, itu kan ada yang rusak ya, hanya tinggal kawatnya doang, ya kan? Nah itu nanti kita akan perbaiki. Nomor 19, tambahkan halte atau tempat duduk di depan sekolah untuk siswa saat menunggu jemputan agar siswa merasa nyaman. Nah terkait dengan halte yang ada di depan sana harapannya seperti itu maunya, nanti kita coba koordinasi dengan pihak sekolah. Nah, karena khawatir nanti malam-malam digunakan oleh orang yang tidak diundang. Malah untuk duduk-duduk berduaan malam-malam. Malah justru kita memfasilitasi mereka. Tujuannya adalah kita memberikan pelayanan pada siswa supaya bisa duduk dengan nyaman sambil menunggu jemputan. Tapi ternyata malamnya digunakan oleh orang lain yang tidak diundang. Duduk-duduk berduaan lagi gelap-gelapan misalnya. Jadi kita tidak ingin seperti itu. Kita coba koordinasikan ya dengan pihak sekolah. Nomor 20, lampu kelas kurang terang dan sebaiknya setiap kelas dikasih pengharum ruangan. Untuk beberapa lampu kelas sudah kita pasang. Kelas 12 sudah kita pasang. Beberapa titik juga sudah kita pasang sehingga saya yakin ruangan di kelas 12 itu sudah lebih terang daripada sebelumnya. Apalagi kemarin terkait dengan PTA, sebelumnya kelas agak gelap kan sudah lebih terang. Termasuk juga kelas-kelas yang lain sudah kita pasang beberapa lampu sehingga yang tadinya mungkin kurang terang sudah lebih terang lagi. Terkait dengan setiap kelas dikasih pengharum ruangan, nah kita belum pernah memang, tapi kita coba koordinasi dengan pihak sekolah. Tetapi kembali lagi pengharum ruangan atau nanti ada anggaran lagi. Nah, itu juga jadi permasalahan buat kami. Tetapi apapun itu kita akan coba koordinasi dengan pihak sekolah. Nah kemudian terkait dengan pengharum ruangan supaya kelasnya harum,
kira-kira ada inisiatif nggak dari siswa bagaimana menjadikan kelas itu lebih harum? Coba pendapatnya gimana? Ada paling pakai parfum sendiri. Salah satunya Iya. laksanakan. Tapi Ya. itu kalau misal masing-masing bawa parfum nanti kecampur Pak. Cuma Biasanya kayak habis olahraga tuh ada peringatan gitu intinya. Bagi contoh, selama ini kas kelas ada berapa? Pernah nggak berpikir untuk arah sana? Nah tapi kayak kan kelas 12 kan lagi ada pengeluaran banyak sih Pak. Ya, Jadi belum kepikiran. belum kepikiran. Padahal pengaruh uang nggak terlalu mahal ya, Kurang tahu Pak. nggak terlalu mahal. Ya, jadi kita saling kerjasama. Ya memang untuk sekolah perlu memberikan pelayanan yang baik pada siswa. Ya, tetapi kalau sampai sejauh itu, ya kita saling kerjasama ya antara sekolah dengan pihak siswa ya seperti itu. Salah satunya itu tadi supaya mungkin apalagi kalau semakin siang ya sudah panas, keringat ya saling bercampur satu sama lain jadi tambah harum ya. Kemudian 21 perbanyak gazebo di area sekolah. Ya untuk gazebo sementara ini memang baru ada di area sini ya. Untuk kedepannya sih saya pingin ya nanti di kelas 12 dikasih gazebo. Tetapi nanti bertahap ya karena ini terkait dengan anggaran. Nomor 22 sebaiknya setiap wastafel dikasih sabun cuci tangan, di kamar mandi dikasih sabun setelah ini kosong. Iya kosong. Nah, wastafel dikasih sabun cuci sudah kita kasih sebelumnya tapi ternyata pada hilang, nggak tahu siapa yang ambil. Apakah siswa, apakah orang lain? Padahal kita tujuannya adalah untuk membersihkan tangan tapi ternyata pada diambil. Berarti penjaganya kan kurang antara siswa ataupun yang lain. Nah, tujuannya apa kenapa diambil? Sehingga kita tidak kasih sabun lagi karena nanti begitu kita sabun hilang lagi. Seperti itu. Kamar mandi dikasih sabun sama seperti yang tadi. Kita sudah kasih sabun ternyata pada hilang. Nah, digunakan untuk apa? Sehingga kita masih belum kasih lagi. Tapi kita akan coba koordinasi terkait dengan pemberian untuk sabun cuci tangan dan juga sabun di kamar mandi. 23 sebaiknya meja dan kursi yang rusak segera diganti demi kenyamanan saat KBM. Untuk meja dan kursi yang ada, contohnya kayak kelas 12 kan sudah ada meja kursi yang baru. Ya apa enggak? Iya. Itu kan salah satu untuk menjawab nomor 23 aspirasi ini ya. Nah, kedepannya kita akan terus coba bertahap ya untuk mengganti meja dan kursi yang mungkin rusak dan sebagainya. Sementara sekarang baru berapa kelas yang sudah ada meja kursi yang baru? 4. IPA sampai IPA. Kelas 12A, 12B, 12C, 12D. D, Udah. yang lainnya belum bertahap ya. Seperti itu. Nah, kemudian jika ternyata ada meja dan kursi yang rusak, laporan pada kami. Ya jangan diam saja supaya nanti kita akan coba sediakan meja kursi yang bukan baru ya, yang masih bisa digunakan dengan baik. 27 sebaiknya setiap kelas diberikan rak sepatu agar kelas tetap bersih. Setiap kelas dikasih rak. Nah, sementara rak yang ada malah tidak dipakai. Kayak dilem, malah sepatunya di bawah, tidak di rak. Nah sekarang kalau misalnya kita buat rak di masing-masing kelas, apakah rak nanti dipakai? Kalau mungkin kalau ada aturan bisa. Berarti Kayak nanti diwajib. di kelas Bisa. dilepas sepatunya. Apa bagaimana? Iya, kayaknya seperti itu. Di kelas pada satu belajar berarti tidak pakai sepatu. Kayaknya enggak ya. Tidak pakai sepatu. Kira-kira gimana? Ya mungkin bisa dipertimbangin sama pihak sekolah. Kalau kan dulu juga pas saya SMP kayak gitu, sepatunya ditinggal di luar, terus ke dalamnya nggak pakai sepatu, cuma pakai kaos kaki. Sebab pakai kaos kaki. Andai katanya seperti itu nggak apa-apa. Ya nanti Mungkin ada yang merasa kedinginan dan sebagainya. kesepakatan Nah, bersama. sementara ini kan belum diberikan kesepakatan pada teman-teman Iya. lain kan Belum. terkait dan usulan ini kan. Iya belum. Andai kata memang nanti kita tidak lanjut dan sebagainya, tapi ternyata dari teman-teman merasa keberatan yang lain. Nah, ini juga perlu kita koordinasi dengan pihak sekolah juga termasuk dengan siswa.
Iya. Itu ya. Jadi usulan dari MPK ini yang terkait dengan rak, saya yakin ini belum disosialisasi dan teman-teman yang lain. Ya apa enggak? Belum. Tapi apapun itu kita akan coba ya, tetap koordinasi dan pihak sekolah dulu. Delapan, memaksimalkan lab kimia dan fisika dapat digunakan sebagaimana fungsinya. Lab kimia sering pakai sebelumnya. Saya bukan pelajaran kimia. Fisika pernah? Belum, saya nggak ada pelajaran fisika. Beda ya, beda peminatan ya. Ya. Coba nanti saya akan koordinasi dengan Bapak Ibu guru baik untuk kimia ataupun fisika. Ya, sehingga nanti bisa digunakan kegiatan di lab kimia ataupun fisika. 29. Kursi yang tidak terpakai sebaiknya jangan ditaruh di parkiran agar tidak rusak dan tidak mengganggu saat mau parkir. Ini adalah usulan ada 4 siswa. Untuk kursi yang diparkir itu sebenarnya kursinya sebelumnya ada di kelas 12 A, B, C, D. Hanya saja memang kita belum mempunyai ruangan bagaimana untuk menaruh kursi tersebut sehingga kita sementara taruh di area parkir sebelah barat. Nah kemudian terkait dengan parkir dan sebagainya, sementara ini menurut pendapat dari teman-teman MPK, parkir masih mencukupi areanya. Kalau di sana insya Allah masih, tapi kemarin kan yang di luar nggak dipakai jadinya yang di sana penuh. No. Iya. Terus biasanya pada parkir, jadinya di parkir di dekat kelas 12F itu terus sama di jalan, jadinya kalau mau keluar tuh susah. Iya. Sementara tapi kan posisinya nggak tiap hari kayak gitu. Ya kayaknya kalau hampir. lagi rame yang di situ kayak gitu. Iya, andai kata parkiran depannya tidak dipakai. Tapi kalau misalnya parkir depan dipakai, kemudian sebelah barat dipakai, sebelah utara dipakai, kira-kira gimana? Bisa mengurangi? Ya itu tergantung anak-anaknya sih Pak. Biasa parkir di sana apa enggak? Nah iya, tergantung sama berarti campuran. kembali lagi kepada karakter dari siswa tersebut. Kan ada juga yang menaruh motor sembarangan. Iya. Itu juga malah mengganggu itu. Sehingga ini perlu disosialisasikan juga pada teman-teman yang lain ya. Parkir itu ditata yang rapih ya, jangan sampai malah melintas satu sama lain, kemudian parkirnya di tempat yang sudah ditentukan sehingga tidak mengganggu. Tetapi untuk kursi yang di sana sementara kita memang adanya di situ. Kita masih belum ada ruang lain. Sementara kalau misalnya kita ambil kursinya, kita mau taruh di mana kita juga masih kesulitan untuk areanya. Jadi sementara itu aja dulu. Nah, nanti kedepannya sambil kita mencari solusi bagaimana untuk menempatkan kursi-kursi yang sudah tidak dipakai tersebut. Kemudian 30, tambahkan kantin di dekat kelas 12. Ini usulan dari 3. Kita kantinnya berarti kan sudah ada 7. Nah sekarang misalnya kita tambah kantin lagi, apakah nanti mempengaruhi kantin-kantin yang lain apa enggak? Penggunaan kantin tersebut sudah maksimal atau belum? Saya yakin ini adalah usulan dari kelas 12. Iya. Supaya apa tidak terlalu jauh. Iya Pak. Betul. Iya apa enggak? Iya. Nah, sementara untuk area kelas 12 kalian sendiri sudah bisa melihat posisinya berada di mana kelas 12. Misalnya mau kantinnya mau ditaruh di mana? Mungkin ya yang di sebelah sana 12 F. Nanti kalau misalnya di sebelah barat itu mengganggu parkiran juga malah. Iya. Ya. Iya apa enggak? Nah, terakhir dan kantin, kalau misalnya menurut kami kebutuhannya sementara sudah cukup. Tinggal jalan sebentar, Tahu Pak. ya, tinggal jalan sebentar ke sana, ya kan? Kalau misalnya jauh dan sebagainya, nitip sama temannya pas lagi jalan dan sebagainya. Masalahnya di sana sudah nggak ada arah lagi. Andai kata dipasangkan malah nanti kesannya malah nggak bagus. Ya, untuk sementara untuk kantin kami rasa 7 itu sudah cukup untuk menyediakan kebutuhan siswa-siswi terkait dengan makan dan minum. Termasuk juga ada koperasi, berarti sudah ada 8. Ya Pak enggak? Iya. Tambah lagi misalnya di sana kantin dan sebagainya, nanti kembali lagi pada kantin tersebut payu apa enggak, laku apa enggak, itu juga jadi permasalahan lagi. Ya. Jadi untuk yang kantin sementara ini kita gunakan kantinnya ada dulu. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi terkait dengan aspirasi dari teman-teman MPK terkait dengan bidang sarana dan prasarana
secara umum kami sudah tindak lanjut, hanya tinggal beberapa saja yang mungkin perlu kita koordinasikan karena terkait dengan anggaran dan biaya. Iya. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Joni. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih untuk siswa perwakilan dari TPA ya. Saya sudah menerima hasil dari kalian kegiatan di sini juga banyak hal-hal yang mungkin disampaikan gitu ya, terkait dengan kegiatan kesiswaan. Yang pertama adalah seharusnya untuk siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib mendapat hukuman yang berefek jerah terhadap siswa dan tidak mengulangi kembali. Itu jelas kami upayakan. Hanya bentuk dari hukuman untuk mengurangi efek jerah mereka mungkin tidak secara fisik, tapi lebih kepada hukuman kedisiplinan, gitu ya. Nah, yang kedua, sebaiknya apabila diadakan rahasia rambut pada siswa, guru yang bertugas memotong rambut anak tersebut memotongnya tidak salah-salah. Ya, harapannya memang begitu. Sayangnya tidak semua guru pandai memotong rambut. Satu itu ya. Yang kedua, kadang kalau dipotongnya sudah rapi, itu siswa kadang malah kayak minta potong lagi kan ya. Nah, setelah kita kan bukan jasa potong rambut, jadi dibuat begitu dengan harapan kalian tuh merasa jerah ya, jadi mau nggak mau harus ke tempat pemotongan rambut sendiri, jadi jerah ya, memilih jerah, jadi biar merapikan sendiri. Ketiga, aturan sopan santun siswa kepada guru dan staf diperketat lagi karena masih banyak anak-anak yang kurang baik dalam menghargai yang lebih tua. Ya. Tentang aturan saya rasa sudah cukup bagus ya, hanya tinggal pelaksanaannya, konsistensinya yang harus dijaga baik oleh siswa maupun oleh Bapak Ibu guru. Yang keempat sini saran saya, semua satu ruangan harus punya alamater untuk semua siswa-siswi. Alamater ini yang dimaksud kalau kayak semacam kelompok alumni ya, itu sudah ada. Mungkin bisa dari semua siswa itu juga mungkin membentuk sendiri boleh. Tapi itu gabungan sudah ada, namanya IK Semanwa, tidak salah ya. Jadi bisa bergabung di sana ya. Itu hubungannya dengan humas alumni ya. Kemudian tolong diadakan studi satu tour agar siswa yang punya waktu refreshing diri dan menambah momen dengan teman-teman di SMA. Sepanjang peraturannya masih membolehkan itu insya Allah kita adakan ya. Nanti keinginan kemana-mana itu polling yang paling banyak yang akan menentukan gitu ya. Kemudian seharusnya jilbab diperbolehkan memakai jilbab berlimpah karena jika jarum betul yang menjadi alasan tidak bolehkan itu tidak masuk akal karena pemakaian jilbab instan pun masih banyak yang menggunakan jarum betul. Itu hanya tergantung dari pemakaian siswa pribadinya. Harapan kita memang betul ya bahwa kalau jilbab memang mungkin ada baiknya ya, cuma nggak sedang masalah jarum betul ya Mbak. Yang dipermasalahan yang lainnya adalah kalian suka iseng juga ini, jadi ujung jilbabnya ditiupin gitu ya, atau ketika pakai jilbab yang jilbab itu banyak yang diselendokin gitu ya, jadi fungsi jilbab itu jadi tidak seperti yang seharusnya. Jangan untuk sampai dada gitu ya, tapi jadinya malah dadanya dibuka karena diselendokin aja gitu ya. Ini yang tidak kami inginkan, maka kami beri dengan menggunakan kerudung instan ya. Kemudian diusahakan untuk perlombaan kelas meeting lebih kreatif lagi dan sebaiknya sebelum dibuat tender meeting diskusikan terlebih dahulu dengan memilih lomba dengan siswa atau siswi. Ini langkah berikutnya ya, insya Allah akan kita terapkan nanti mungkin dengan MTK atau dengan OSIS ya. Sebaiknya sekolah kita memperingati hari-hari penting di Indonesia dengan cara ikut memeriahkan atau diadakan event kecil-kecilan ya. Misalnya hari Kartini dengan menggunakan lomba pakaian adat. Ini sebenarnya bukan kita tidak ingin ya, tapi adalah keterbatasan waktu. Mungkin dari kalian juga ada keterbatasan biaya, ya. Jadi kegiatan seperti ini mungkin selama ini baru terangkum di kegiatan-kegiatan event yang besar, tapi bisa untuk dipertimbangkan ke depan. Ya. Dan masih ada beberapa ekstra yang belum berjalan dengan baik. Nah ini yang saya kurang paham, kurang bisa memahami ya. Dari 1.000 sekian anak kok bisa ada yang tidak milih satu pun kegiatan ekstra. Nah, mungkin kita evaluasi bersama-sama ya, dari siswa, dari guru, apa yang menyebabkan banyak ekstra yang tidak diikuti. Seharusnya siswa yang nyontek saat ulangan diperingati dan lebih dipertegas lagi agar tidak mencontek atau membawa contekan ya. Jadi mungkin ini gaya mengajar masing-masing guru beda-beda. Ya, saya tidak bisa menyatakan dengan pasti gitu ya bagaimana cara sih. Tapi sepanjang guru yang bersangkutan tidak merasa itu sebagai hal yang mengganggu, kami tidak bisa menilai. Jadi kalau ada
teguran dari guru, ada laporan ke kami, nah itu baru kita tindak tegas ya untuk yang kegiatan seperti ini. Saran bisa diadakan razia setiap minggu karena masih banyak yang melanggar tata tertib. Nah ini kalau setiap minggu bahkan diakali nanti jadinya malah nggak bagus ya. Jadi nanti kita akan ada tetap razia, tapi mungkin waktunya tidak setiap minggu, tapi mungkin rutin, sedangkan hanya waktunya tidak bisa diprediksi ya. Tolong tetap dibolehkan DO makanan dari luar sekolah. Terkait DO ini, sekolah kita sedang menuju atau mengarah pada sekolah yang baik ya, sekolah dewata, sekolah sehat ya. Jadi kedepannya nanti mungkin malah siswa ya maupun baik guru malah stop DO semua gitu ya. Jadi semuanya nanti ya botol, kalau mau harus belanja ya belanjanya di lingkungan sekolah. Ini salah satu hal ini kenapa diterapkan untuk mengurangi sampah dari luar ya. Dan saran agar raposis dibuat rimpel agar lebih mudah untuk digunakan berjalan. Nah, raposis ini kita nggak bisa membuat aturan sendiri ya, sudah ada aturannya dari Kemendikbud, aturannya seperti itu. Jadi ya monggo tinggal dikomunikasikan dengan penjahitnya biar bagian bawahnya agak dilebarin atau apa ya, sudah dengan bentuk gitu ya, tapi model tetap sama. Saran bisa diadakan sholawatan saat maulid Nabi, ini juga tergantung dari kebijakan Bapak Ibu guru yang bersangkutan, apakah saat itu kegiatan sholawatan mau diadakan atau tidak. Semisal diadakan kan juga tidak mungkin setiap tahun ya, karena mungkin kalau setiap itu juga ada mungkin ada variasi. Tapi insya Allah kita usahakan untuk tetap diadakan ya kegiatan sholawatan. Itu ya amalan kami dari siswaan. Semoga bisa memberikan jawaban yang baik dan bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya dari kurikulum Alhamdulillah menyampaikan bahwa aspirasi yang sudah disampaikan dari MTK itu sudah cukup bagus. Ini ada 8 aspirasi ya. Yang pertama adalah apabila ada tugas dari guru sebaiknya siswa diberikan materi terlebih dahulu, itu sangat tepat. Artinya memang sebelum kita memberi tugas harusnya siswa tahu dulu materi yang diberikan sehingga siswa tidak akan kesulitan. Sampai dengan nomor 8 saya sudah cukup bagus. Contoh dari nomor 8, guru diusahakan masuk tepat waktu sesuai jam pelajaran. Ini mendidik kedisiplinan, sangat sesuai dengan visi misi kita. Salah satu banyak kalau disiplin. Begitu juga dengan karakter yang dibentuk untuk kurikulum merdeka. Di antaranya adalah bagaimana mendisiplinkan siswa dan juga guru. Terima kasih. Terima kasih untuk aspirasi yang sudah kalian tampung. Saya mewakili organisasi untuk aspirasi kepada beberapa organisasi sudah kami terima. Untuk tindak lanjutnya saya akan memberikan aspirasi ini ke beberapa organisasi yang memang disebutkan. Mudah-mudahan aspirasi yang sudah kalian sampaikan akan kami perbaiki ke depannya menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.